Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian tetap ada dalam keadaan yang sehat. Aku harap kalian tetap ada dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan tentunya kalian ada dalam keadaan yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup. So guys, hari ini kita akan kembali lagi membahas video gore dan membagongkan guys. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya guys, Aing mendapatkan sebuah pertanyaan dari Kang Ricky Saifullah guys. Berhubung dia juga sama-sama orang Sunda ya guys ya. Di sini Aing akan menambahkan sedikit ini ya, bahasa-bahasa Sunda biar nggak terkesan kaku gitu. Pertanyaannya kayak gini guys. Dengan nonton video seperti itu gimana perasaannya bang? Kalau nggak di blur Aing pasti sakit kepala gitu, kata dia kayak gitu guys. Di sini perlu kalian nyaho guys, apa sih sebenarnya perasaan Aing waktu nonton video-video bagong gitu ya guys ya. Sama seperti kalian guys, Aing juga nggak munafik gitu. Kadang-kadang juga Aing di situ enak, Aing juga sedikit mbelenger gitu, sedikit liar, jangar gitu ya guys ya. Ketika nonton video bagong gitu, khususnya kalau bagian beteng gitu, isi beteng itu diamburadulin. Kalau sebatas melihat sambal matah gitu, ningali sambal matah guys, Aing nggak sebegitu bagong. Cuman kalau ketika udah ada Kinder Joy coplok gitu, terus daging Kinder Joy-nya ini ngawer-ngawer ke bawah gitu, ngablewer gitu, daging kayak gitu juga Aing jujur li enak gitu. Apalagi kalau bagian-bagian jeroan gitu guys, jeroan perut gitu, Aing juga enak banget gitu. Kalau untuk video kartel bagongnya sih nggak seberapa ya guys ya, liurnya itu nggak seberapa. Tapi kalau video accident guys, jujur nih Aing juga kadang-kadang linu. Dan setelah ngebahas kontennya juga Aing ini mungkin terserap gitu energi-energi negatifnya, energi-energi yang nggak karu-karuannya dari video accident itu. Hingga pada akhirnya juga di situ Aing sedikit mual gitu guys, setelah ngebahas atau nontonin memperlihatkan video accident, video bagong gore genre accident kepada kalian. Tapi kalau jenis video kartel Aing nggak begitu bagong. Nah, terus juga ada guys di sini requestan dari Kang Kemal Ramadan guys. Requestannya bunyinya kayak gini. Deborah Basa Kang, Kinder Joy teman sendiri dicoplokin. Siap. Nah, ini yang akan kita bahas untuk kali ini guys. Kita hari ini akan membahas tentang kisah bagong Deborah Basa guys, yang sangat membagongkan sekali tentunya guys. Dan tentu kalian juga udah pada nyaho kalau genre gore yang bakalan kita bahas untuk hari ini itu adalah bergenre kartel, sama seperti video beberapa hari lalu yang sempat kita bahas, nggak beda jauh guys. Namun di sini juga Aing akan merespon satu haters guys yang sangat membagongkan dan sangat brengsek sekali tentunya guys. Gini komentarnya, minimal jangan banyak omong bang pas videonya muter. Erek kumaha baturnya ho, mau bagaimana orang lain tahu ya guys. Kalau Aing nggak ngomong, hanya sekedar video suara-suara geprek, orang juga nggak akan paham gitu guys. Makanya di situ Aing nih berusaha ngecoblak apa adanya, menjelaskan kepada kalian tanpa ada sedikit pun yang ditutup-tutupi, biar kalian itu nyaho teredukasi gitu guys. Di situ juga perlu kalian nyaho guys. Di sini Aing nggak pernah sama sekali komentar di YouTube orang, haters orang gitu. Orang mau nyebut dia anjing goblok, orang mau nyebut dia begini begitu, atau apalagi kalau YouTuber gaming mungkinnya sedikit lebih kasar lagi, ada kata bangsat, janco ataupun tetek bengek. Aing nggak mempermasalahkan mereka, wong itu kan YouTube mereka ya, channel juga channel mereka. Otomatis mereka mau membahas apa dengan gaya bahasa mereka, dengan slang language mereka, itu hak mereka juga dong. Jangan kita ini terlalu terbawa perasaan menilai channel orang lain itu negatif, padahal diri kita sendiri belum tentu bener, diri lu sendiri belum tentu bener. Ngapain juga kalian sibuk ngehaterin Aing gitu? Kalau kalian gak suka, Aing gak maksa untuk kalian nonton gitu guys. Walaupun di sini juga Aing nyaho ya, yang haters ini 1 berbanding 50 tentunya. Yang Aing lihat di sini banyak yang ngefans sama Aing, terima kasih banyak guys. Dikarenakan di sini Aing nggak pernah mencari musuh dalam membuat konten. Aing nggak bikin konten isu sara menjelek-jelekan agama atau suku tertentu. Aing nggak pernah. Makanya di sini tiap hari jumlah subscriber dan jumlah jam tayang Aing ini makin hari makin banyak ya. Aing bersyukur banget. Dan hater 1-2 tetap aja ada. Namanya hater, namanya manusia brengsek. Apalagi kita hidup di negara berflower, di mana tingkat literasi ini begitu rendah guys. Jadi otomatis juga kita nggak terlalu bisa banyak berharap negara kita bisa maju, wong orang-orang bocil-bocil FF ini terlalu banyak di negara kita. Bocil-bocil yang bisa hanya main slot, main judi online, main game online, dan mereka begitu terobsesi dengan hal-hal yang nggak karu-karuan. Dan komentar-komentar mereka otomatis juga komentar-komentar jelek, komentar-komentar miring. Dan sebetulnya juga Aing nggak perlu nanggepin sih, cuman
Aing di sini terus terang males berhadapan dengan orang-orang yang hater Aing yang brengsek gitu kepada Aing, guys. Dan satu dua sih Aing nggak apa-apa, tapi mereka ini orangnya tetap sama-sama itu juga, guys. Dan terus-terusan komen di konten-konten Aing ya nggak karu-karuan gitu. Walaupun ke depan juga tentu Aing akan lebih ketat dan Aing akan menghapus beberapa komentar yang nggak memberdayakan, yang nggak membangun gitu, guys. Oke guys, kita nggak penting juga ngebahas haters yang nggak ada artinya. Lebih baik kita langsung membahas video Gore dan Bagong yang akan kita bahas hari ini berjudul Deborah Basa ya guys. Kisah tentang Deborah Basa yang katanya Kinder Joy-nya itu dicoplokin temen menurut Bang Kemal Ramadan ini nampaknya agak rancu guys bahasanya, karena di sini Aing mendapatkan informasi yang agak berbeda sedikit gitu ya guys ya, dimana Kinder Joy Deborah Basa ini nampaknya bukan dicoplokin oleh temannya sendiri, melainkan sesama, entah dia ini rival kartel atau anggota kartelnya, Aing tidak nyaho. Dan dia itu dikisahkan dicoplokin Kinder Joy-nya itu sampai berlumuran sambal matah guys, dikarenakan dia itu terfitnah guys, atau juga ada orang yang menyangka guys, ada orang yang berspekulasi bahwa dia itu telah membunuh adik Algojo yang bakalan nyoplokin Kinder Joy-nya dia gitu ya guys ya. Di sini Aing akan langsung aja guys, berhubung juga mungkin durasi akan cukup lama kalau Aing menjelaskannya kepada kalian dengan cukup bagong gitu guys. Jadi di sini Aing mendapatkan artikel dari situs Gore kesayangan kita yang kalian sendiri di sini udah pasti nyaho, udah pasti kalian tahu guys situs Gore apa yang Aing maksud gitu guys. Dan kisah ini terjadi di Brazil guys, bukan di Meksiko. Jadi ya walaupun negaranya hanya beda-beda tipis lah, ibarat Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, negara jiran Meksiko tentunya guys. Tentu di sini juga kalian nyaho negara Brazil, nggak perlu Aing sebutkan lagi guys negara Brazil itu di mana. Dan di situ negara penghasil sepak bola player terbaik sedunia gitu setelah Argentina guys. Jadi kalian juga udah pada nyaho negara Brazil itu negara apa. Di sini Aing bacakan aja ya. Rio Branco, Brazil, 9 Januari 2018. Seorang gadis berusia 19 tahun yang nama lengkapnya adalah Deborah Veritas Besa menghilang pada 9 Januari 2018. 2 hari kemudian, keluarganya mengetahui bahwa gadis itu telah diculik selama perampokan di kota Rio Branco, negara bagian Acre, Brazil. Beberapa waktu kemudian, video bagongnya mulai beredar di jejaring sosial. Nah guys, ini adalah foto guys, foto-foto profile dari Deborah Besa guys, yang tentunya di sini kalian nyaho dan bisa berspekulasi sendiri bahwa Deborah Besa ini nampaknya bukan orang baik-baik ya guys. Apalagi umur 19 tahun dengan penampilan yang ambiar gitu, penampilan yang awur-awuran seperti ini juga kalian juga bisa menangkap bahwa nampaknya gitu dari sampulnya aja, dari covernya aja kita udah bisa menilai bahwa Deborah Besa ini bukan orang perempuan baik-baik guys. Dia ini satu tukang pamer aurat guys, dengan tubuh dia yang gempal gitu, terus juga banyak lipatan lemak perutnya gitu ya guys ya. Aing bukan bermaksud body shaming, namun yang benar memang seperti itu guys. Dia ini gendut dan banyak lipatan lemak perutnya gitu ya guys ya. Rambut diwarnain, buuk diwarnaan, gigi dipagerin, huntu dipageran gitu guys. Awak ditatoan, badan ditatoin juga. Jadi kalian di sini udah bisa menangkap bahwa nampaknya Deborah Besa ini bukan wanita baik-baik. Di sini Aing bukan bermaksud menjudge, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa kita sebaiknya bergaul ataupun berteman dengan siapa kita itu harus lebih selektif dan lebih berhati-hati guys. Aing bukan berarti soye bahwa orang bertato itu jahat semua, namun yang jelas guys, kita sebagai orang baik-baik alangkah lebih baiknya gitu. Walaupun agama kalian apa terserah, bebas. Aing nggak memperdulikan agama di sini. Lebih baik kalian jangan sekali-kali mentato tubuh guys, karena itu mencirikan kepribadian yang negatif. Dan tentunya juga orang yang menilai kalian dengan badan kalian yang bertato juga agak ilfeel ngelihatnya gitu guys. Tato apapun itu termasuk juga tato-tato rohani, Aing sarankan jangan guys. Kita balik lagi ke pembahasan utamanya ya. Rekaman itu menunjukkan Deborah berlutut memohon untuk hidupnya, mengatakan dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi salah satu pria yang memegang bedog mengatakan kepada gadis itu untuk melihat kamera dan mengatakan kepadanya bahwa dia bersalah karena telah saudara laki-lakinya. Rekaman lebih lanjut menunjukkan mereka memotong Kinder Joy dan nublesin betengnya. Menurut saudara perempuan Sarah Besa, Deborah adalah seorang anggota kartel, ya, udah ketebak bahwa Deborah ini bukan wanita baik-baik guys. Dan kalian juga di sini bukan aing sotoy atau berkonspirasi yang nggak puguh. Di sini juga tertulis bahwa Deborah ini adalah anggota kartel, ini aing nggak akan sebutin di sini berhubung ini barang yang menjijikan dan sangat terlaknat oleh agama tentunya guys. Tetapi memutuskan untuk meninggalkan mereka karena dia menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk putrinya yang berusia 5 tahun guys.
You know, kalau kalian udah terlibat dengan yang namanya kartel, guys, udah terlibat dengan namanya dunia narkoba, kalian mau tobat itu agak sulit, guys. Dan kalian harus membayar harga untuk tobat kalian, yaitu dengan Kinder Joy dicoplokin dan badan yang diacak-acak gitu ya, guys. Di sini Aing nggak perlu menjelaskan untuk lebih lanjut, dikarenakan kalian juga udah pada nyaho sendiri bahwa ganjaran apa yang kalian dapatkan kalau kalian itu keluar dari kartel narkoboy ya, guys. Beberapa sumber mengatakan Deborah seharusnya bersembunyi dari geng di gereja. Jadi di sana itu lu kalian nyaho ya, guys ya. Di negara-negara barat, guys, negara-negara khususnya negara-negara Katolik, di sini Aing nggak bermaksud menjelek-jelekan agama tertentu gitu ya, guys ya. Di negara-negara Katolik itu seperti di Meksiko dan di Brazil, guys, orang itu nggak seketat di kita gitu, nggak se-holy communion di kita, nggak se-sanctuary di kita gitu, guys. Dimana orang Kristen itu begitu menjaga kekudusan, guys. Di negara-negara seperti Meksiko, Brazil, Argentina itu, guys, orang kadang-kadang juga nggak berpakaian layak, tapi bisa datang ke gereja untuk bukan beribadah, tetapi untuk bersembunyi, untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas, guys. Dan kalian juga nyaho sendiri ya, guys ya, kalau di luar negeri itu seperti di negara-negara luar gitu, Aing nggak perlu sebutkan negaranya karena kalian udah nyaho sendiri, guys. Orang itu kadang-kadang, guys, kadang-kadang gitu, nggak semua, bisa-bisanya masuk gereja dalam keadaan yang aneh gitu, guys. Kadang juga dalam keadaan oleng mabok, kadang juga dalam keadaan yang gak paruguh gitu, guys. Kadang berpakaian tidak senonoh tapi bisa-bisanya dia masuk gereja, guys. Badan tatoan kemana-mana tapi bisa masuk gereja. Aing juga nggak ngerti apakah orang-orang dengan tingkat pastoral di sana, orang-orang pekerja di gereja di sana nggak memperhatikan siapa yang keluar masuk gereja, sehingga jemaatnya itu atau umatnya itu kurang diperhatikan gitu, guys. Semua boleh masuk, pada akhirnya terjadi kecemaran, terjadi ketidakkudusan di dalam gereja gitu, guys. Dan salah satunya gereja difungsikan untuk menghindar dari geng narkoba. Ini kan bukan fungsinya, karena gereja itu difungsikan untuk misa, untuk melaksanakan kebaktian gitu, untuk melaksanakan paduan suara dan latihan musik, oke. Tapi kalau untuk bersembunyi dari geng narkoba, tentu gereja bukan tempatnya, guys. Nah, guys, di sini juga Aing memperlihatkan kepada kalian foto-foto pelaku, guys ya, yang sangat membagongkan. Dan pelaku juga perawakan fisiknya nggak beda jauh seperti Deborah Beza, guys. Dan di sini juga kalian udah pada nyaho dan bisa menilai sendiri bahwa pelaku juga membagongkan, guys, kondisi fisiknya, di mana pelaku juga seringkali menampilkan aurat gitu ya, guys ya, dan barang yang tidak senonoh. Apalagi pelaku ini badannya juga, aduh, amit-amit nauzubillah min jalik gitu ya, badannya juga krempeng, guys, dan nampaknya juga nggak pikabitaeun lah gitu ya, guys ya. Inilah alasan kenapa kita harus menjauhi narkoba dan jangan sampai terlibat dengan yang namanya komunitas-komunitas yang gak karu-karuan, karena selain membahayakan diri kita juga merusak kondisi fisik penampilan kita, guys. Kita yang ganteng jadi nggak ganteng, kita yang cantik jadi nggak cantik gitu, guys. Bukan berarti di sini Aing bermaksud sok menjudge gitu, tapi emang nyatanya kayak gitu, guys. Kita lanjut lagi ke pembahasan utamanya ya. Polisi meluncurkan penyelidikan intensif karena kasus tersebut mendapat sedikit perhatian media. Mereka berhasil menangkap salah satu pria dalam video. Nah, ini juga polisi baru anehnya, guys, di mana-mana entah gitu ya. Aing nggak bermaksud menjelek-jelekan polisi gitu. Entah polisi di sana ataupun di mana-mana, kadang-kadang Aing melihat gitu polisi ini baru bertindak setelah kejadiannya. Jadi udah sangat terlambat sekali tentunya, guys. Yang dengan parang pelakunya, guys. Dan kemudian seorang wanita, Luisi Souza Donos Mento, yang juga seharusnya berpartisipasi dalam kebagongan tersebut gitu ya. Keduanya dijatuhi hukuman 60 tahun penjara oleh pengadilan. Setelah banding, bagaimanapun dia berhasil, masa hukumannya hanya menjadi 36,5 tahun. Menurut beberapa sumber, keduanya seharusnya menjadi anggota kartel Brazil terkenal Comando Vermelho. Ya, tapi you know ya, dengan posisi orang-orang ini ya guys ya, badan udah peot krempeng begini juga kalau di penjara 36,5 tahun gitu ya, guys ya. Mereka juga keluar mungkin udah dalam posisi aki-aki bangkotan, udah posisi nini-nini susu burayot gitu yang udah bau tanah, dan sebentar lagi juga mereka juga bakalan dikubur gitu, ngapain juga ya, guys ya. Jadi kita nggak perlu heran, guys, melihat negara-negara yang melegalkan narkoba semakin hari hidupnya itu masyarakatnya semakin rungkad, amburadul, ontek-ontekan ya, karena begitu ya, guys ya. Di sini sangat mengerikan lah, guys. Aing nggak berani menjudge terlalu banyak, berani ngomong terlalu banyak, dikarenakan orang nanti menilai Aing juga sok dikiranya paling bener sendiri. Walaupun di sini emang Aing udah bener gitu, Aing menjaga kekudusan hidup ya, guys ya. Aing menjaga supaya tubuh Aing ini nggak rusak gitu, karena Aing nggak mau hidup nanti Tuhan memanggil hidup Aing ini belangsak. Aing nggak mau hidup di dunia ini kita cuman sementara, guys. Dan di sini you know, kalian bisa melihat foto-foto pelaku juga yang amit-amit jabang bayi ya, guys, amit-amit jabang bancet. Kalian lihat sendirilah foto-foto di sini, guys, di mana
si wanita tersebut juga nampaknya sok seksi, sok iye gitu, dan pelaku juga aduh amit-amit juga jabang bancet gitu. Apalagi korban di sini si Deborah Beza yang udah maburayot gitu ya guys ya, penuh lipatan lemak, gendut, nggak ada cantik-cantiknya, nggak ada bagus-bagusnya. Dan tanpa banyak bacot lagi, tanpa banyak cincong lagi, Aing akan memperlihatkan kepada kalian, kita nonton bareng tentang video bagong kasus Deborah Beza ini guys. Oke guys, videonya kita play ya. Di awal video kita diperlihatkan dengan Deborah Beza guys, yang memamerkan tentunya dengan pakaian yang super ketat khas orang-orang yang tidak takut akan Tuhan guys, dimana badan dia penuh tato gitu ya guys ya. Seorang wanita tatonya ini sampai ke mata gitu guys ya, sampai ke pelipis gitu, sampai ke tarang. Dan di belakang Deborah Beza ini juga ada seorang laki-laki yang wajahnya itu ditutupin menggunakan kaos oblong, sehingga kita nggak bisa diperlihatkan dengan wajah dia gitu guys. Dan si Algojo kartelnya ini guys memegang sebuah bedog panjang guys, dengan tingkat ketajaman yang begitu bagong guys. Dan si Deborah Beza ini diperlihatkan Kinder Joy-nya itu di depan kamera dengan yang langsung digeprek-geprek menggunakan Kinder Joy-nya itu langsung di ini gitu ya guys ya, dipotong Kinder Joy-nya itu dan langsung guys badan dia juga tak hanya Kinder Joy dipotong, namun juga guys sekujur ini beteng dan juga toket payudaranya dia itu ditusuk-tusuk menggunakan pisau guys. Jadi kalian bisa membayangkan sendiri ya, Kinder Joy-nya ini langsung leg-lock gitu dan langsung diputuskan dari badannya gitu. Dan Kinder Joy ini diperlihatkan di depan kamera guys dengan penuh berlumuran sambal matah, yang sambal matahnya itu nggak pelit lagi guys. Jadi perlu kalian nyaho tatkala ininya itu guys. Di sini juga mengerikan sekali guys. Aing pause dulu di detik 44 biar kita bisa nyaho ya. Di pisau yang menusuk-nusuknya ini si Deborah Beza ini sempat menahan tubuhnya ketika hendak ditusukkan pisau kepada perut dan juga toketnya gitu, payudaranya. Otomatis tangan dia juga langsung tertusuk oleh pisau yang diarahkan oleh Algojo satunya lagi gitu guys. Otomatis tangan dia ini tertusuk pisau dan akhirnya mengeluarkan sambal mata. Ini menjijikan sekali tentunya. Dan di detik ke 45 detik guys, kita diperlihatkan dengan anggota Algojo kartelnya ini yang nampak berpose riang gembira ataupun bergemar bersukaria melihat Kinder Joy yang nyoplok dari badan Deborah Beza gitu guys. Dan berpose salam 2 jari gitu guys. Aing juga amit-amit nontonnya gitu ya, nggak habis thinking, nggak habis never thinking gitu. Dan Aing nggak bisa berbuat terlalu banyak gitu guys. Dan langsung gini guys, aduh guys, menunjukkan jempol juga seolah-olah ini good is very delicious gitu ya. Amit-amit jabang bayi guys. Dan bangke Kinder Joy Deborah Beza nampak tergeletak di tanah berlumpur begitu aja guys di akhir video yang hanya berdurasi 59 detik dan berakhirlah video tersebut. Karena di sini Aing udah terlalu banyak bacot, udah terlalu banyak ngecoblak ya guys ya, dan tentu kalian juga udah bisa mengambil kesimpulan sendiri apa hikmah yang bisa kita ambil dari video ini. Jadi Aing di sini tidak akan menutup video ini dengan kesimpulan apapun, biarlah kalian menilai sendiri, biarlah kalian menyimpulkan sendiri dari video bagong Deborah Beza yang sudah Aing jelaskan dari awal video yang hampir 20 menitan ini guys. Dan itu ya akhir dari kisah Deborah Beza guys. Silahkan barangkali dari antara kalian ada yang nyaho kisah di balik video Deborah Beza ini atau informasi di balik Deborah Beza ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar yang edukatif, yang memberdayakan, biar kita bisa sama-sama belajar dan nyaho mengetahui kisah di balik Deborah Beza ini. Dan barangkali dari antara kalian juga ada yang ingin merequest video bagong dan video gore apa yang bakalan kita bahas ke depan, biar kita bisa sama-sama membahas dan nonton bareng video bagong yang kalian request. Silahkan kalian tulis di kolom komentar video bagong apa yang mau kalian request dan bahas gitu ya guys, biar ke depan kita bisa sama-sama nobar nonton video bagong yang kalian request tentunya guys. Jangan lupa juga untuk sama-sama memberikan subscribe, memberikan like, dan memberikan dukungan positif kepada channel ini dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara komentar-komentar yang edukatif di kolom komentar, biar channel kita ini semakin lama semakin berkembang maju dan dapat mengedukasi lebih banyak orang ke depannya guys. Dan terima kasih juga guys, karena ke depan ini channel Aing akan semakin demonetisasi gitu ya. Berhubung jam tayang Aing bentar lagi udah mau 4000 jam tayang, Aing mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan udah setia mendukung perkembangan channel Aing ini, sehingga Aing ini semakin hari semakin semangat bikin konten kepada kalian guys. Sekali lagi Aing ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin Aing dari awal hingga akhir ya guys. Akhir kata Aing ucapin bye bye.